Tadi pagi itu subuh ada kajian di satu masjid begitu, dia ngundang di Bekasi. Ketua DKM-nya nanya sama, pertanyaannya bagus banget. Tapi saya mau tanya, kalau orang itu mencintai Nabi Muhammad sudah banyak, Beb. Banyak orang cinta Nabi, banyak. Saya mau tanya, bagaimana caranya supaya kita dicintain sama Nabi? Ya salam, Anda bilang ini luar biasa. Ini Anda bilang ketua DKM pemikirannya ya. Yang cinta Nabi banyak gak? Sampai susah banget kita kadang-kadang pengen cinta sama Nabi. Gimana caranya ini, pengen nangis, dirinduin sama Nabi, susah. Kenapa kita nggak kepikiran gimana caranya supaya kita didemenin sama Nabi, dikangenin sama Nabi, dideketin sama Nabi gitu. Anda bilang ini akhir pertanyaan. Dan itu dibahas sama ulama, banyak, jawabannya banyak. Di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mashi yusirru qalban Nabi mithl talabil ilm wal amal bihi wa nashrih." Tidak ada amalan yang paling bikin girang Nabi Muhammad, yang bikin senang Nabi Muhammad lebih daripada 3 hal. Yang pertama, nyari ilmu. Jangan putus. Orang yang nyari ilmu itu dia bikin girang Rasulullah. Karena yang Allah utus Nabi untuk apa? Innama bu'ithu mu'alliman. Saya diutus sama Allah untuk mengajarkan ilmu. Kalau orang kagak ngaji, ini nggak ngejaga, melestarikan ilmunya Nabi Muhammad. Tapi orang yang ngaji, dia peduli dengan melestarikan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Terus yang kedua, bukan cuma ngaji, pakai apa yang kita dapetin di majelis ilmu, pakai. Yang ketiga, sebarin yang udah kita dapat, sebarin. Ya, ini para habaib alhamdulillah semuanya begitu. Ngaji, mondok, pakai, sebarin, ajarin ke orang, kasih tahu, hidupin lagi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Haddad mengatakan, Al-Imamul Haddad mengatakan, fa'agrabun nasi minhu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat sama Nabi siapa? Wa aulahum bihi. Dan orang yang paling loyal sama Nabi Muhammad adalah aktsaruhum syughlan bihadzal amr. Orang yang paling banyak berdakwah di jalan Allah. Wa atammuhum dukhulan fihi. Dan orang yang paling total masuk ke dalam medan dakwah. Karena dengan dakwah itu umat Islam yang tadinya kagak sholat, mungkin dengerin ceramah kita jadi sholat. Dakwah itu nggak harus ceramah di atas mimbar, enggak. Antum jalan pakai pici, itu udah dakwah. Pasang status yang baik, itu sudah dakwah. Anda punya nomor handphone, Bib, 2. Yang satu isinya orang soleh melulu, yang satu bajingan mulu isinya nih, teman-teman lama aneh misalnya, begitu kan, banyak yang begitu. Ya banyak yang begitu. Nah, Anda manfaatin status Anda pasang kata-kata yang baik, potongan-potongan ceramahnya ulama, dan juga cuplikan-cuplikan ini yang baik. Dan enggak sedikit orang-orang yang kena racun yang positif. Ya, kena racun yang positif. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, dan seterusnya. Jadi dakwah itu banyak caranya. Enggak cuma ceramah di atas mimbar atau seperti ini, enggak. Antum pakai ini, siapa namanya teh? Ahmad Jindan, Masya Allah. Dari tadi ini menarik perhatian ente. Jarang-jarang anak kecil, biasanya anak kecil tuh demennya pakai apa? Kostum Doraemon misalnya. Ini pakai sunnah, syuk. Ini efek dari apa? Dari kita pakai itu. Enak ya dilihatnya, pengen. Gitu. Sama kayak orang yang memakai sesuatu atau orang yang mengatakan sesuatu, dia sebenarnya sedang mengajak orang ke yang dia lagi lakuin. Jadi dakwah ini adalah orang yang paling dekat. Kalau ente pengen bikin girang Nabi Muhammad, majelis jangan tinggal, sebarin agama ini sebisa ente. Pakai cara yang ente bisa, nggak harus ceramah.